Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Fa ya ayyuhal ikhwani rahimakumullah. Usikum bitaqwallah. Ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang dicurahkan oleh Allah kepada kita, yang tentu kita tidak akan pernah bisa menghitung dan mengira berapa banyaknya nikmat yang Allah berikan. Yang jelas, nikmat yang besar pada hari ini yang kita terima dari Allah adalah nikmat istiqamahnya kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan iman, dengan badan kita yang sehat, dengan akal fikiran kita yang juga masih sehat, alhamdulillah, dengan bekal itu saja kita sudah dibawanya menuju ke tempat yang mulia ini, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki, melaksanakan ibadah salat Jumat, yang insyaallah akan kita laksanakan setelah dua khutbah ini berlangsung. Saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa lidah kita basah dengan berselawat kepadanya, sehingga dengan rajinnya kita berselawat pada hari akhirat kelak kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat dari beliau yang dapat menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah,
ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat. Salah satunya selalu dibacakan oleh khatib ketika khutbah kedua. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pada ayat di situ kita tidak hanya diperintahkan untuk bersolawat saja, tetapi kita juga diperintahkan untuk bersalam kepada beliau. Wa taslim, wa sallimu taslima. Bersalamlah kepadanya. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini pula izinkan khatib berwasiat kepada kita bersama, terutama diri khatib sendiri. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga melaksanakan amal soleh, amal kebajikan yang dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memupuk kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bekal terbaik kita untuk pulang ke kampung akhirat adalah takwa. Fatazawwadu, maka berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Harta yang kita miliki tak akan bisa kita bawa mati, tidak akan bisa kita bawa ke kubur kita. Walaupun bisa, adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan membahas sebuah ayat yang berbicara tentang ciri-ciri orang munafik. Khutbah ini khatib sampaikan bukan untuk menyampaikan kritik kepada orang lain, melainkan untuk diri khatib sendiri dan untuk kita semua yang masih memiliki hati yang jernih dan bersih, yang dapat menerima nilai-nilai kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pijakan khutbah ini, khatib berangkat bertitik tolak dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 142 yang telah khatib bacakan tadi. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas-malasan. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji oleh manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam surat An-Nisa ini telah jelas Allah sebutkan bahawa ada 4 ciri-ciri orang munafik yang seharusnya ini kita hindari. Seandainya sifat ini masih ada bersemayam di hati kita, marilah sama-sama kita buang. Penting untuk membuang sifat munafik ini, karena sesungguhnya orang munafik mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ancamannya adalah orang-orang munafik akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang kafir di neraka Jahannam. Kemudian ancaman yang kedua adalah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu diletakkan oleh Allah di keraknya api neraka. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita simak ciri-ciri orang munafik yang telah disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 142 ini.
Yang pertama, ciri-ciri orang munafik adalah senantiasa berbohong dan ingin menipu Allah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tentu Allah tak akan pernah bisa ditipu oleh siapapun. Terkadang kita mengaku muslim, tetapi solat kita bolong-bolong. Zuhur ini solat, asar lewat. Maghrib solat, isya tertinggal. Subuh ketiduran. Bahkan ada di antara kita yang mengaku muslim, tidak melaksanakan solat 5 kali dalam sehari. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam solat kita selalu mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya hadapkan wajah saya, aku hadapkan wajahku kepada zat Allah. Di dalam solat kita mengaku seperti itu, tetapi pada keseharian kita palingkan wajah kita dari panggilan Allah. Allah memanggil kita 5 kali sehari semalam. Hayya 'alas shalah. Muadzin lantunkan azan di masjid dan musalla. Lantas kita palingkan wajah kita dari panggilan Allah tanpa ada uzur, tanpa ada urusan syar'i dan lain sebagainya. Yang jelas kita palingkan wajah kita tidak indahkan panggilan Allah. Tetapi kita mengaku sebagai orang Islam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap solat kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami Allah kepada jalan yang benar. Tetapi dalam keseharian kita, dalam hidup sehari-hari, seberapa sering pula kita dengan sengaja meniti jalan yang jelas-jelas itu bengkok, bukan siratal mustaqim. Dan ini terkadang sengaja kita lakukan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk ciri pertama ini saja kita sudah layak dikatakan orang munafik, karena tidak sinkronnya antara perkataan dengan perbuatan kita. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita mohonkan ampun kepada Allah supaya kita diampuni dari segala sifat munafik kita. Sementara yang kedua disebutkan di ayat ini adalah ketika mereka menjalankan solat, mereka melakukannya dengan malas-malasan. Malas di dalam solat antara lain adalah menunda-nunda waktu solat, padahal tidak ada urusan yang penting. Seperti yang khatib sampaikan tadi, ketika muazzin mengumandangkan azannya, kita abaikan saja, kita acuh tak acuh. Sampai kapan kita seperti ini? Apakah kita harus dipaksa dulu ketika kita sudah tidak bisa lagi bergerak, ketika kita sudah tidak lagi memiliki pilihan, ketika kita diantar oleh jamaah ke dalam masjid untuk disolat jenazahkan? Apakah ini yang akan kita tunggu kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah? Tentu tidak. Tentu kalau ini terjadi pada kita, ini merupakan penyesalan yang amat besar bagi kita. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sering lupa bahwa ketika kita solat, semestinya kita berdialog dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang sudah menciptakan kita, zat yang akan mengadili kita di mahkamah terbesar nanti di akhirat, zat yang maha besar. Lantas kita ketika solat, pikiran kita kemana-mana, mulai dari kita berdiri, ruku, i'tidal, sujud, bahkan sampai salam. Pikiran kita melayang kemana-mana, memikirkan urusan pekerjaan, memikirkan urusan bisnis, memikirkan tugas yang belum selesai, memikirkan urusan rumah tangga, dan lain sebagainya.
hanya sepersekian persen saja hati kita menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala sifat-sifat munafik yang ada pada diri kita. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat ini adalah orang munafik itu mengharap pujian ketika melaksanakan solat, mengharap pujian dari orang lain ketika berbuat baik, sehingga ketika dipuji rasa bangga muncul di dalam hati kita. Dan malah sebaliknya, ketika kita tidak dipuji oleh manusia, kita lemas, kita malas untuk berbuat baik lagi karena kita tidak dipuji. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika sifat ini ada pada diri kita, tentu kita mempunyai asumsi bahwa kita merupakan orang yang dipandang oleh orang lain. Kita adalah orang yang berjasa. Kita adalah orang yang sangat berguna bagi masyarakat luas dan lain sebagainya. Ketika itu tidak kita dapatkan, terkadang itu membawa stres buat kita sendiri. Dan pada akhirnya ini menjadi penyakit buat kita. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Sementara yang keempat, yang terakhir yang disebutkan di dalam ayat ini adalah orang-orang munafik itu sedikit sekali mengingat dan menyebut nama Allah di dalam keseharian kita. Terkadang mulut kita lebih banyak berbicara hal-hal yang kotor dan yang tak layak, atau perkataan yang senantiasa menyinggung perasaan orang lain, atau perkataan yang tidak jelas arah tujuan dan manfaatnya kemana, atau perkataan yang akan menambah permusuhan, bahkan justru tidak akan mendamaikan orang-orang yang sedang berkonflik. Sidang jemaah Jumat, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang lidah kita tidak bisa kita kendalikan. Dan terkadang pula penyesalan kita rasakan ketika kita setelah berbicara. Tetapi jarang penyesalan itu ketika kita memilih untuk diam. Lebih sering penyesalan itu datang ketika kita berbicara. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sekali lagi kita bermohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni sifat-sifat munafik yang ada di dalam diri kita. Khatib tekankan bahwa sesungguhnya mungkin tidak ada di antara manusia kita ini yang lepas dari sifat munafik ini. Tentu bedanya hanyalah ada yang kelas-kelas berat dan ada yang kelas ringan. Ada yang sifat munafik yang banyak di dalam hatinya, ada yang sedikit pula. Oleh sebab itu, sebagaimana yang khatib sampaikan tadi, orang munafik mendapatkan ancaman berat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, khatib mengajak kepada kita semua, terutama diri khatib sendiri. Sifat-sifat ini hendaklah kita buang jauh-jauh dari diri kita, kalau kita ingin pulang kampung tepat alamat nanti ke dalam surga. Karena sejatinya kampung hakikat kita adalah surga, karena nenek moyang kita diciptakan di surga. Demikian khatib dapat mengutarakan khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, terutama diri khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم قال الله تعالى في سورة الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ومن آمن ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلن كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة ما ظهر منها وما بطن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر